Kalau ini sih sekedar tambahan dari pribadi saya saja, bahwa menurut saya alasan Mendagri ya untuk tidak memberhentikan sementara Ahok itu dari jabatannya, karena alasannya kan GPU belum mengajukan tuntutan resmi ya, itu terlalu mengada-ada. Sementara Menteri Dalam Negeri tetap kukuh, keputusan Ahok kembali menjadi gubernur telah sesuai prosedur hukum. Sebagai menteri yang bertanggung jawab soal pengaktifan Ahok, Mendagri Cahyokumolo yakin keputusannya merupakan langkah yang benar. Saya meyakini bahwa antara undang-undang pemda dan dakwaan itu multitafsir. Maka saya yakin betul saya bertanggung jawab kepada Pak Presiden apa yang saya putuskan untuk belum memberikan sementara ini. Ujung perdebatan aktifnya Ahok berawal dari tafsir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 83 ayat 1. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara Ahok didakwa dengan 2 pasal, yakni pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara atau pasal 156A KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dengan adanya 2 pasal ini, jaksa mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, lo akan kemana berujungnya polemik status terdakwa Basuki Cahayapurnama? Kami akan bahasnya bersama mantan hakim sekaligus pengamat hukum pidana, Asep Iwan Iriawan. Dan melalui sambungan telepon, kami masih mencoba untuk menyambung teleponnya nanti dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Fahira Idris. Selamat petang. Selamat petang, Kang Asep. Ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu, saudara, saya mengutip dari kumparan.com bahwa Mendagri telah menjawab terkait dengan isi fatwa MA terkait dengan permintaan pemerintah yang meminta fatwa MA penonaktifan Ahok atau tidak. Jawaban dari Mendagri adalah MA tidak memberikan pendapat soal Ahok karena sedang ada gugatan. Pertimbangannya karena sedang ada proses pengadilan dan gugatan, jadi Mahkamah Agung belum bisa memberikan pendapat. Begitu yang disampaikan oleh Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri. Kita tahu bahwa ACTA, Advokat Cinta Tanah Air, telah menggugat kasus aktifnya kembali Gubernur DKI Jakarta Ahok ke PT UN. Begitu ya, Kang Asep? Ya, betul. Jadi kemudian MA, masuk akal ini, MA tidak memberikan fatwa. Ya, lagi pula kan bagi MA fatwa tidak mengikat. Ya, kalau sekarang MA mau ngasih fatwa, nanti ketahuan dong putusan di petun. Katakanlah sekarang ngabulkan permintaan untuk dinonaktifkan, mendahului pendapat itu yang tidak boleh. Seperti dan sekarang betul apa yang dikatakan oleh Ketua Mahkamah Agung sekarang, kata Ali, bahwa untuk dihindarilah fatwa-fatwa ini tertukar sama Majelis Ulama sama Majelis Hakim. Saya pikir MA itu dengan putusannya aja lah, saya kira. Jadi kalau menurut Kang Asep, Ahok tetap aktif, bukan? Ya gini, sekarang soal aktif nggak? Jawab dulu nih, aktif atau nonaktif? Kalau lihat juridisnya ya tetap aktif. Jalan. Alasannya? Alasannya gampang. Sekarang kan persoalannya pasal 83. Ya. Diberhentikan sementara. Ya. Kalimatnya bukan nonaktif. Diberhentikan sementara karena alasan 6. Ya. Dihukum paling singkat. Didakwa dengan ancaman. Didakwa dengan ancaman paling singkat 5 tahun. Minimal 5 tahun. Korupsi, makar, keamanan negara, atau memecah persatuan. Ya. Nah kalau itu memenuhi syarat, alternatif loh, ada 6 alasan itu. Maka harus diberhentikan. Oke, satu. Itu persoalannya kan, jadi gara-gara pasal 83. Kalau Al-Maidah sekarang gara-gara 83 Pemda. Nah sekarang ada persoalan Ahok kan sedang didakwa. Enggak. Saya ingin Kang Asep memilah satu persatu. Betul, yang mana kemudian dari klausul-klausul tersebut Ahok tidak masuk. Satu, kan tadi paling singkat 5 tahun. Nah sekarang yang bawah dulu ya, nanti yang persoalan kan ujung-ujung. Korupsi kan tidak didakwa, korupsi. Ya. Makar tidak, terorisme tidak, keamanan negara tidak, memecah persatuan tidak. Stop dulu sampai situ. Ada yang menganggap bahwa dengan kasus Ahok ini banyak memecah belah. Nah inilah hukum itu di pidana itu ada ketika hakim menjatuhkan 197 ya, harus ada kualifikasi. Nah apakah kalimat air kualifikasi? Sekarang Pak Ahok didakwa 156. 156 itu babnya bukan bab 1 tadi keamanan negara, bab 2 keamanan negara. Persatuan tadi, tapi bab 5 ketertiban umum. Jadi kualifikasi gagal di situ kan, hukumnya ada kualifikasinya. Jadi yang bawah karena kualifikasi
kualifikasinya bab 5 itu 156A itu masuk bab 5 yaitu ketertiban umum. Itu kualifikasi hukum. Jadi kalau seandainya dianggap memecah belah harus ada pasal yang spesifik yang dikenakan ke Ahok terkait dengan pecah belah yang adanya di ditujukan. KUHP bab 1 dan bab 2 keamanan Dan negara. Ahok bab 5. Bab 5 ketertiban umum. Jadi Aspek tidak bisa orang legalitas. kalau sosiologis bisa aja awal begini. Kan banyak orang perkataan apakah selalu memecah persatuan keamanan negara kan tidak. Tapi sekali kembali kaidah pidana kualifikasi. Iya, iya. Kembali ke atas. Oke. Yang 5 tahun yang bisa di perdebatan semua. Nah, hukum itu mengatur ada paling singkat, paling lama. Di KUHP pasal 12 ada paling singkat 1 tahun, paling lama 15 tahun dan seterusnya. Undang-undang sekarang, politik hukum sekarang mengatur paling singkat dan paling lama. Nah, sekarang ini yang jadi persoalan. 5 tahun kan di mana? Nah, kalimat hukum yang sekarang paling singkat sekali lagi itu minimum. Ya. Paling lama maksimum. Oke. Nah, itu kan. Nah, kalau 5 tahun sekarang pakai teori, katanya pakai matematik. Teori irisan, teori arsiran. Matematik bukan penafsiran hukum, tapi perhitungan. Kalau menggunakan 5 tahun ini masuk, bahasa hukumnya ada. Saya kasih contoh, pasal 21 ayat 4 huruf A. Diancam pidana 5 tahun atau lebih. Jadi kalau pasalnya tadi 5 tahun atau lebih itu masuk. Oke. Dan saya tanya ke pembuat undang-undangnya, yaitu bidannya, itu bekas Dirjen Otda, Profesor Johan Masa, kalimat yang benar apa dulu? Dulu tuh 5 tahun atau lebih, cuman sekarang paling singkat. Iya. Itulah yang jadi perdebatan. Nanti saya akan bicara soal itu, tapi saya ingin informasikan dulu kepada pemirsa dimanapun berada bahwa kita sekarang sedang mencoba menghubungi anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Fahira Idris terkait dengan informasi penonaktifan atau tidak penonaktifan Ahok. Dan kita masih terus akan mencoba untuk menyambung dengan Fahira Idris karena DPD hari ini memberikan konferensi pers terkait dengan pendapatnya bahwa Ahok harus dinonaktifkan. Saya ingin tanya ke Kang Asep terkait ini. Paling sedikit 5 tahun itu ada di pasal yang 83. 83. 83. Sementara sedikit. Ahok dakwaannya di Paling lama. paling lama adalah 4 tahun atau 5 tahun. Kan ada irisan Kang Asep. Ya itulah saya bilang irisan itu arsiran itu matematik. Ini tuh ancaman tadi didakwa dengan ancaman. Ancamannya tadi apa yang ancaman paling singkat 5 tahun. Kalau bicara 5 tahun itu bicara penghukuman. Matematik sekali lagi. Kalau hukum tadi kalau menggunakan 5 tahun arsiran harusnya menggunakan apa kalimatnya? Bukan paling singkat 5 tahun. Dia ancam 5 tahun Itu atau lebih. Penafsiran mantan hakim Asep Iwan. Permasalahannya kalau saya voting nih banyak-banyakan nih ya. Yang setuju Ahok aktif Asep Iwan dengan Refli Harun. Ya nggak apa-apa. Kalau kita bicara pakar hukum tata negara yang lain ada Mahfud MD, ada Hamdan Zulfa, ada Zainal Arifin Mokhtar, ada Bivitri Susanti, ada beberapa lagi yang lain saya tidak Asep Warlan Yusuf yang di Unpar, temannya Kang Asep juga. Semua menyatakan 5 yang saya sebutkan masih ada yang lain lagi. 5 lawan 2, pakar hukum tata negara, pakar hukum semuanya 5 lawan 2, artinya Kang Asep hanya minoritas. Kang Asep dengan gini, jangan soal begitu. Sekali lagi kita hormati penafsir siapapun boleh menafsirkan. Para ahli hukum itu biasa itu dua sarjana hukum akan 3. Tapi persoalan ini kan sekarang persoalan apa? Ancaman pidana. Yang berhak menafsirkan di sini bukan para ahli hukum tata negara, tapi ahli hukum pidana karena ancaman tadi diberhentikan dengan dakwaan ancaman. Yang ngerti ancaman minimal maksimal bukan ahli hukum tata negara, ahli hukum pidana. Nah semua sebut tadi coba saya sebut. Siapa? Mereka ahli tata negara semua kan? Jadi Kang Asep bilang kalau pakar hukum tata negara nggak ngerti soal tafsiran ini. Pidana, pengalaman pidana. Itu Pak, ngerti nggak? Nah, itu arsiran matematik 5 ke sini 5 ke sana. Masa hukum tata negara nggak menafsirkan undang-undang Kang Asep. Kita belajar fakultas hukum tuh tanya, yang belajar hukum tata negara 37 pasal, yang pidana 600, perdata lebih tinggi lagi gitu. Kalau saya kan pidana karena pengalaman sebagai hakim. Saya lah ahli hukum bisnis sebenarnya. Kang Asep, kalau seandainya kemudian ini nanti terus ada perbedaan penafsiran, tentu ini kan nggak akan selesai. PT UN sekarang sedang diajukan bahwa nanti keputusannya akan diputuskan masih panjang karena ada PT UN, ada PT Tun, ada nanti di Mahkamah Agung. Terlalu panjang permasalahannya. Bagaimana kemudian kalau kita mencari jalan tengah supaya penafsiran ini tidak ada perbedaan dan bisa dijadikan jalan tengah? Ada titik tengah yang bisa diambil sebuah kesimpulan yang sejuk. Kita ketika bicara penemuan hukum teorinya karena apa? Karena penafsiran, karena argumentasi. Ketika penafsiran berbeda, kembalikan ke asas. Itu hukum tertinggi adalah asas, ya. Jadi ketika kita berbeda para ahli itu kembalikan asas. Asas hukum apa dikenal? Praduga tak bersalah. Orang dinyatakan dinonaktifkan, orang dinyatakan berhenti karena salah. Ahok sedang berjalan di pengadilan, hanya gara-gara itu sekali lagi pasal itu muncul. Nggak boleh. Saya tunjukkan kepada saya di dunia mana ya, orang sedang menjabat karena alasan singkat 5 tahun dia diberhentikan.
Karena kita semangat kita, saya dan teman-teman dulu lah, kalau saya katakan. Lahirlah pasal itu. Pada orang tidak boleh dinyatakan salah atau tidak. Bukan karena permasalahan kan ada perbedaan penafsiran. Ada masalah. Ada irisan yang menurut Kang Asep itu bukan irisan, tapi kalau irisan harus ada penyebutan 5 tahun atau lebih. Pasal 21 ayat 4 ayat 5. Tapi yang menganggap bahwa ada penafsiran, ada irisan itu juga banyak. Ya, saya sebutkan tadi ada pakar hukum tata negara yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Yang menurut Kang Asep tadi lebih paham pakar pidana dibanding pakar tata negara. Bicara legalitas, bicara pidana bukan bicara HTN ini, bicara ancaman pidananya, ancaman masalah. Tapi dimarahin sama pakar hukum tata negara. Tidak ada masalah, silakan. Tidak ada akademis, silakan untuk. Saya juga kan dari sejak pertama kan Kompas ini, terus di TV lain, sekarang berkembang. Nggak ada masalah. Itulah hukum berkembang, penafsiran siapapun kita hormati perbedaan pendapat. Kita kan beda, nggak ada masalah berbeda. Kenapa harus disamakan? Ketika kita berbeda, biarlah nanti yang menyelesaikan pengadilan kan. Nah sekarang Mahkamah Agung aja berpendapat serahkan kepada Mendagri, udah ada biro hukumnya. Nah apalagi cuma Asep lawan yang lain-lain kan, nggak ada masalah. Jadi nggak ada jalan lain untuk menyelesaikan ini selain di PT UN? Kalau saya enggak, PT UN juga silakan, PT UN juga nanti akan memutuskan. Nah silakan PT UN, apakah PT UN juga syaratnya cuma 3? Konkret, final, apakah konkret ya tujuan itu? Apakah final, apakah individual? Apakah kan 2? Apakah melanggar undang-undang? Apakah ajas umum AUPB? Ajas umum pemerintahan yang baik. Itu aja di PT UN materinya. Apakah tidak penonaktifan ini yang dia katakan tidak memberikan keputusan bukan materi PT UN? Silahkan nanti Hakim Tun, kita hormati putusannya. Sekali lagi, dialah nanti Hakim Tun akan memutus ya. Apakah organisasi apa yang menggugat itu beratan atau tidak? Kita hormati. Soal saya berbeda dengan yang lain nggak ada masalah. Kalau nanti kita bicara ke depan, tuntutannya 5 tahun misalnya. Ya. Apakah harus mundur Ahok? Sekali lagi, tidak mungkin akan menuntut tuntutan 5 tahun. Sekali lagi, kan ancaman yang 3 tahun, teori hukum pidana nih, bukan teori. Kalau jaksa menuntut 5 tahun, mustahil potong leher saya. Jangan dong. Enggak, saya berani. Karena apa? Itu maksimal. Enggak, ini bercanda. Enggak apa-apa. Biar aja. Biar ini kan ditonton sama yang di bawah umur. Dia lagi pertanyaan, sama pertanyaan. Orang-orang kritis macam ini, saya senang kok malah. Kalau nggak mungkin tuntut 5 tahun, katakanlah misalkan ya, walaupun tidak mungkin. Katakan juga dihukum nggak mungkin 5 tahun. Itu maksimal. Kalau 5 tahun artinya apa? Berarti Ahok tidak yang meringankan. Padahal kalau lihat sekarang yang meringankan permintaan maaf. Artinya kalaupun misalkan sekali lagi umpamanya nanti dinyatakan bersalah, dia tuntut 5 tahun, tidak akan mungkin 5 tahun. Pasti di bawah 5 tahun. Hakim pun sama kalau menyangka walaupun sekali lagi. Jadi ancaman hukuman maksimal 5 tahun pasti tidak akan mungkin. Sekali lagi tidak akan mungkin. Kenapa? Kalau dia tuntut 5 tahun maksimal berarti tidak ada yang meringankan. Kalau faktanya Pak Ahok pernah minta maaf. Oke. Kalau minta maaf itu salah satu ini persepsi ya? Ini persepsi. Bukan persepsi. Ini bisa pertanggungjawabkan. Kalau hakim, kalau jaksa menuntut maksimal, ya artinya tidak yang meringankan. Sedangkan kalau lihat sekarang, sekali lagi ya, dengan asumsi sekali ya, dengan umpamanya Pak Ahok menyatakan salah, walaupun saya beranggapan tidak salah, ya. Jangan terlalu hakim. Harus mengatakan supaya nanti, Pak Asep sudah memponis salah, dan serahkan kepada hakimnya nanti kan apakah salah atau tidak salah, mereka tahu mereka. Ini kan dengan asumsi. Kalau Pak Ahok menyatakan salah, yakin tidak akan mungkin tuntut maksimal. Tidak mungkin jadi putus maksimal. Tidak mungkin 5 tahun, karena maksimal 5 tahun kan. Apalagi kalau menggunakan 156, 4 tahun. Jadi tidak mungkin juga gitu. Jadi kesimpulannya kalau tuntutan juga menurut Kang Asep tidak akan mungkin 4 tahun, artinya tetap juga tidak akan terkena undang-undang itu. Apalagi kalau putusannya nggak terbukti kan. Dan vonis juga tidak akan mungkin lebih tuntutan. Nggak mungkin. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Kang Asep Iwan, mantan hakim pidana yang juga ahli hukum pidana. Tapi tadi cuma bercanda ya. Nggak apa-apa, biar rame dikit. Terima kasih Kang Asep di luar. Telah memberikan informasi di program Kompas Petang.